Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Berita yang sangat menarik ya. Apa bang beritanya? Ya, bahwa Budi Ari disebut berkali-kali ya dalam sidang dakwaan kasus judol di Kominfo. Wah, nampaknya aman-aman aja Budi Ari ini begitu kan ya. Ini banyak cerita-cerita dalam dakwaan itu. Kabarnya begitu kan. Kabarnya ya Budi Ari ada dialokasikan ya dapat jatah 50% dari situs ya judul ini yang tak diblokir. Wah, ngeri bos kalau sudah seperti ini. Ini berita ya, info dari Tempo. Ya, dari Tempo ini. Artinya apa? Artinya kalau memang benar dapat 50%, apakah Budi Ari aman-aman aja di situ? Ngeri kan pada akhirnya. Jadi satu persatu sebenarnya sudah mulai terungkap siapa di balik ya permainan judol itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bayangan-bayangan yang muncul hari ini begitu di Prabowo nampaknya di lingkaran-lingkaran istana nampaknya ada orang-orang yang bermasalah begitu. Bahkan ini sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih punya loyalitas ganda. Prabowo belum bisa lepas dari bayangan-bayangan Jokowi. Ketika Budi Ari menemui Jokowi, apa ya? Mengisyaratkan apa ini? Jangan-jangan sudah mulai takut. Jadi kalau saya melihat begitu kan dengan apa yang kemudian disampaikan tadi begitu bahwa nama mantan Kominfo itu begitu kan Minkominfo itu adalah Budi Ari Setiadi disebut berkali-kali oleh jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan kasus dugaan pengamanan website judol ya di Kominfo itu yang sekarang bernama Komdigi begitu kan ya. Pengamanan itulah yang diduga ya dilakukan agar website ya judol itu tidak diblokir. Nah, perannya di situ banyak begitu kan. Perannya di situ banyak ya. Jaksa itu memaparkan bahwa ya pada Oktober 2003 Budi Ari diduga meminta ya rekannya bernama Zulkarnain ya kalau nggak salah Zulkarnain ya untuk mencari orang ya yang dapat mengumpulkan data-data website judol itu begitu. Bahkan Zulkarnain ini ya mengenalkan namanya Adi Kismanto kepada Budi Ari. Ya, dalam pertemuan tersebut ya dalam dakwaan ya tersebut Adi Kismanto mempresentasikan ya alat crawlingnya begitu kan ya dengan data-data itu begitu. Maka disinilah kemudian menemukan fakta-fakta di situ. Nah, Budi Ari ini dibawa-bawa begitu kan ya soal pembagian jatahnya. Ini dibawa-bawa begitu soal pembagian jatahnya. Jadi artinya apa? Pembagian jatah ini yang dilakukan oleh di Komdigi tersebut begitu kan ya. Ini adalah orang-orang yang punya ya sekitar punya kepentingan besar lah ya, punya kepentingan besar dan pada akhirnya dalam singkat cerita begitu pada akhirnya Adi Zulkarnain ini ya bersama Muhrijin ya selaku pegawai dari Kominfo ya kong kali kong ya untuk memulai aksinya ya dari penjagaan websitenya judol ini. Dari praktek penjagaan website judol itu ada pula yang bernama Budi Ari kabarnya ya. Bahkan singkat cerita ya dalam beberapa ungkapan begitu kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan dalam sebuah berita begitu kan ya. Bahwa kemudian terdakwa Zulkarnain Apriliantoni, terdakwa Andi Kismanto dan terdakwa Muhrijin alias Agus kembali bertemu di Cafe Pramas Senopati untuk membahas mengenai praktek penjagaan website perjudian online ya di Kominfo dan tarif sebesar 8 juta per website serta pembagian untuk terdakwa Adi Kismanto sebesar 20%. Terdakwa Zulkarnain Apriliantoni sebesar 30% dan untuk saudara Budi Ari ya sebesar 50% dari keseluruhan ya website yang dijaga ujarnya ini. Makanya ini disebutkan dalam dakwaan begitu kan Budi Ari. Akankah Budi Ari ini akan diperiksa? Nah, itu kan pertanyaan penting begitu. Akankah Budi Ari ini akan diperiksa begitu? Saat dikonfirmasi oleh Tempo begitu kan. Budi Ari ini hanya mengirimkan ya emoticon senyum terus kemudian dengan berita-berita itu begitu kan bahwa Budi Ari begitu kan ya ketika dikonfirmasi soal masuk dakwaan sidang
apa namanya judul ini begitu kan ya, maka Budi Ari hanya tersenyum ya, tersenyum di situ begitu. Kabarnya begitu. Ketika menghubungi ya, ketika mengonfirmasi soal dakwaan ini. Nah, apakah Budi Ari akan diperiksa begitu? Beranikah Budi Ari akan diperiksa? Dan tidak hanya itu, setelah menerima ini semua, Budi Ari mengirimkan video sepanjang 46 detik untuk menggambarkan Budi Ari ya berpose tanda tangan ya, tangan 2 jari begitu kan, menandakan bahwa Budi Ari ini sangat setia dan Budi Ari tidak terlibat dalam hal itu. Kabarnya begitu kan ya, pengakuan dari Budi Ari ketika dikonfirmasi itu. Maka dengan adanya seperti ini, kenapa ya sekarang ini kok muncul narasi-narasi di luar sana bahwa ya Budi Ari masih ketemu dengan junjungannya begitu. Siapa? Ya dengan seorang Jokowi. Ini faktanya begitu kan. Ya, menteri-menteri itu begitu kan, masih banyak yang loyalitasnya yang dianggap sebagai ganda. Bayangan-bayangan dari seorang Jokowi ini masih ada di lingkaran istana begitu. Ada apa? Nah, ini yang perlu kita curigai juga begitu kan. Ya, apalagi ya Budi Ari ini disebut-sebut dalam dakwaan itu ya dianggap menerima 50% dalam apa namanya pengamanan website itu. Benar nggak? Ya. Ya, ini padahal masuk dalam dakwaan. Biasanya rata-rata kalau masuk dalam dakwaan, biasanya ini kan diperiksa dulu begitu kan ya. Atau dijadikan sebagai apa namanya? Dijadikan sebagai apa namanya? Saksi begitu kan ya, biar kuat lah ya, biar terungkap semuanya. Dan ini kita lihat saja begitu, nampaknya ketika di lingkaran istana orang-orang Mulyono ketika ada nuansa disebut dalam dakwaan, disebut dalam kasus dalam media ini ya kok berbondong-bondong datang ke Jokowi, ada apa begitu. Kan ngeri pada akhirnya begitu ya, ngeri. Bahkan ya apa namanya dalam apa namanya dalam komentar netizen ini, matahari kembar itu sangat menyiksa ya. Malam aja akhirnya ini terasa sangat gerah ya, sampai susah tidur karena kamar tidak ada kipas dan AC. Bahkan jadi pemimpin ratusan juta rakyat kok kesannya pelintat-pelintut ya, nggak jelas. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali ya. Bukan dari bayangan-bayangan Jokowi, sangat mungkin Jokowi pegang kartu traf Prabowo seputar kemenangan Pilpres yang lalu. Sehingga Prabowo juga berwatak keras ya, dan tak berdaya. Ada bayangan-bayangan itu. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Tapi gini ya, perlu saya luruskan bahwa apa yang kemudian terjadi di era Prabowo ini, masalah hukum ini semuanya diberantas ya. Tapi jangan sampai hukum ini hanya diberantas dengan rakyat kecil. Semuanya harus diberantas begitu kan ya, mulai dari korupsi, judol, narkoboy, tambang ilegal. Ini harus benar-benar ya diperiksa semua begitu. Biar apa? Biar clear kita bahwa di negara kita, negara hukum, siapapun yang melanggar dan siapapun yang melakukan itu begitu kan, harus benar-benar ditangkap ya. Jangan lalu kemudian ya karena temannya, karena hanya korupsinya sedikit begitu kan ya, jangan begitu. Ini harus harus diberantas semuanya ke akar-akarnya di situ begitu. Jadi kita tahu bahwa di negara kita ini ya sekarang sudah menjadi budaya yang namanya korupsi situ begitu kan. Ada suap sana sini begitu kan. Itu sangat ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi kalau kita melihat dengan apa yang yang terjadi begitu kan di media sosial saja sudah ribut masalah dugaan ijazah palsu. Ini banyak ngeri-ngeri sedap pada akhirnya bos ya. Ada yang mengatakan bahwa dimaklumi karena bos ya Jokowi. Karena Jokowi masih bosnya. Ini komentar dari netizen begitu. Ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau toh pada hakikatnya orang-orang akan bercerita masalah soal itu begitu, karena nanti kan akan orang-orang akan ketahuan satu persatu begitu ya. Siapa di balik ini semua ya. Udah disebut gini masih belum ya dijerat ya. Minimal jadi saksi lah ya. Buat klarifikasi keterangan di pengadilan. Makanya saya pribadi begitu kan, seharusnya Budi Ari ini diperiksa dulu apakah ini akan dijadikan saksi atau tidak, karena ini disebut dalam dakwaan itu begitu. Disebut dalam dakwaan itu, makanya diduga dalam dakwaan itu kan menerima 50%. Nah, setelah dikonfirmasi ke Budi Ari hanya tersenyum. Seharusnya kan
media-media besar seperti ini, oke lah, tidak masalah untuk klarifikasi. Seharusnya kan datang langsung begitu. Kalau saya pribadi ada orang yang kemudian dituduh misalnya begitu, bukan dituduh, masuk dalam dakwaan misalnya, ya datangi saja klarifikasi di situ begitu. Sebagai gentle dong ya, biar tidak menjadi ya isu-isu yang kemudian sana sini sehingga menjadi gorengan-gorengan masyarakat. Benar kata netizen tadi begitu kan ya. Ini arahan Kominfo. Kemudian pada tanggal 19 April 2024, terdakwa Adi Kismanto menerima informasi bahwa Menteri Kominfo memberikan arahan untuk tidak melakukan penjagaan website ya perjudian di lantai 3. Selanjutnya terdakwa Zulkarnain Aprianto dan terdakwa Adi Kismanto menemui saudara Budi Ari Setiadi di rumah dinas Widya Chandra. Nah, kalau ini ketat seharusnya tidak masuk di situ begitu. Kalau ini ketat ya. Kalau toh pada akhirnya di Komdigi di situ begitu kan ya, di Kominfo ya dulu begitu kan ya, itu ketat, tidak mungkin sembarangan itu masuk begitu, apalagi bukan karyawan. Apalagi bukan staf dan sebagainya begitu. Makanya dengan adanya seperti ini harus diungkapkan kembali begitu. Ini masuk dalam dakwaan ya. Jadi kata netizen, mau disebutkan dalam 33 tidak mungkin akan disidang. Kan ngeri bos. Makanya netizen meminta ya periksa Budi Ari sebagai saksi minta keterangan benar gak dengan itu begitu kan. Ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana. Ngeri-ngeri sedap ya masalah ini. Tapi jangan sampai Prabowo ini kalah di lingkaran istana yang punya masalah besar. Ya jangan sampai kalah di situ begitu ya. Ya ini kan masih diungkap masalah hal-hal sedikit begitu kan ya. Mungkin ya korupsinya masih ya setengah-setengah begitu. Tapi kita lihat saja nanti seperti kasus-kasus besar begitu triliunan itu harus benar-benar diungkapkan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.